Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi jasa pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisien dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang mencangkup 1. Pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lainnya adalah kekhususan komoditas yang didaratkan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang disediakan disesuaikan dengan komoditi tersebut. Tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu untuk melakukan pembongkaran hasil tangkapan, melakukan pengisian bahan pembekalan, dan melakukan perbaikan kapal docking. Kedua, aktivitas pengolahan. Produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu, perishable. Penurunan mutu dapat diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal akibat trip yang lama, tidak diberi es, dan lain-lain, maupun penanganan ketika berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu berupa fasilitas cool room, cool stroke, dan lain-lain. Pelabuhan perikanan juga menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta mengembangkan usaha pengolahan maupun usaha-usaha yang berbasiskan perikanan lainnya. Ketiga, aktivitas distribusi dan pemasaran. Pembuka akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang minim. Menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan, mendapatkan harga yang layak. Mekanisme ini dimungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dan pemasaran ini diantaranya adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, tempat parkir, dan lain-lain. Keempat, aktivitas pembekalan. Aktivitas ekonomi lain adalah penyediaan kebutuhan melaut, bahan bakar minyak, es, air tawar, bahan makanan, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kelancaran operasi penangkapan ikan dan penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik selama operasi penanganan ikan di TPI maupun saat pendistribusiannya. Kelima, aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan ditujukan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya tetap dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking, slipway, dan bengkel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu PPT 11 sampai dengan PPT 19. Imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama yaitu jasa tambat labu. Kemudian tambat. Kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu. Kemudian, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar. Kemudian hasil tangkapan di dermaga atau di tempat tambat yang lain. Kemudian, uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat yang dihitung berdasarkan etmal. Kemudian, fasilitas tambat berupa jembatan, dermaga, bongkar tepian atau bagian tepi baik sungai maupun pantai. Selanjutnya yaitu labu. Kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu. Kemudian, waktu labu adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatannya kembali ke laut. Kemudian, uang labu adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam pelabuhan atau tempat berlabuh lainnya. Selanjutnya yaitu tempat berlabuh merupakan kolam pelabuhan atau tempat yang dibangun khusus untuk berlabuhnya suatu kapal.
Bagian kedua yaitu pengadaan es. Harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi dari harga es lokal. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, pengadaan air. Pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan hasil gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain-lain. Sumber air tawar adalah sumur bor dan PDAM. Kemudian, perhitungan tarif didasarkan pada biaya pengusahaan air tersebut. Batas waktu maksimum untuk setiap komoditi ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka kepala pelabuhan perikanan bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak melakukan pelelangan atau menggantikan sewanya. Selanjutnya bagian keempat yaitu jasa sewa cold room. Jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cold room diperhitungkan sekurang-kurangnya suatu hari, dan untuk penyimpanan kurang dari 1 hari diperhitungkan 1 hari. Kemudian keterlambatan pengambilan ikan dari batas waktu penyimpanan yang disebabkan kelalaian dari pemakaian jasa dikenakan biaya tambahan sebesar waktu keterlambatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. Keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan tergantung pada pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan, misalnya keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelola pelabuhan, antara lain hubungan kepala pelabuhan dengan pegawainya, pedagang, nelayan, pengelola, dan buruh di pelabuhan. Pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaannya masing-masing. Terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang terkait erat dengan pengelolaan pelabuhan. Yang pertama, pengelolaan infrastruktur, suprastruktur dengan semua aktivitas menunjang, antara lain investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan, pembangunan, pajak, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitasnya, seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan menuju pelabuhan. Yang kedua, adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan atau klien terhadap kapal dan barang atau komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Ketiga, peraturan-peraturan antara lain peraturan-peraturan lokal, nasional, maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam hak keduanya, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Mengelola pelabuhan perikanan dapat dilakukan. Yang pertama, pengelolaan dan pengusahaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. Pada prinsipnya, kedua bentuk perusahaan ini usahanya bersifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat, mengingat kepada hal-hal A. Fungsi pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan sebagai berikut. Yang pertama, pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik skala nasional maupun regional. Yang kedua, pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik hulu maupun hilir. Dan yang ketiga, pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan. B. Pelabuhan perikanan merupakan public utility yang menyangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat perikanan.
3. Kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh pelayanan guna memperlancar proses produksi, pengelolaan serta pemasaran hasil sehingga terciptanya suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. Yang keempat ada basis internasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak boleh dibatasi oleh wilayah administratif maupun wilayah. Dan yang kelima, pembagian kewenangan berdasarkan penggolongan pelabuhan masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan pemerintah daerah, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudra maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengelolaan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila yang pertama, memberikan keuntungan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Yang kedua, proses pembongkaran hasil tangkap dapat dilakukan secara cepat. Yang ketiga, fleksibel dalam perkembangan teknologi. Yang keempat, perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, organisasi serta pelaku-pelaku yang bekerja secara aktif dan terorganisasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya.